warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, atas partisipasinya pada acara podcast yang kami adakan ini pada tema implementasi Pancasila terhadap sila keempat dalam pemilihan umum. Karena pada saat ini banyak fenomena yang terkait pemilihan umum 2024 mendatang. Langsung saja kita masuk pada acara inti yang akan ditemani oleh host kita, yakni Himawan dulu. Baik, terima kasih dari bagian dari ketua kelompok saya. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 9 yang akan menjadi host dalam sesi wawancara. Nah, di depan saya ini sudah ada beliau-beliau yang sebagai narasumber dari Pawanselu itu sendiri. Dari Bapak persatu-satu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari nama Ahmad Zubairi selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Sukorambi pemilu 2024. Dan ini adalah monggo dikenalkan. Saya Aulis sebagai staf pendukung. Sudah berapa lama ya Pak? Sudah berapa tahun berkecimpung dalam Pawanselu sendiri? Alhamdulillah dalam penyelenggaraan pemilu saya mulai berkecimpung di kepanitiaan sejak pemilu pertama setelah reformasi, yaitu 2004 sampai 2014 itu di PBK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Jadi yang mengelola secara teknis kepemiluan di negara kita. Terus pada tahun ini saya berkecimpung di Panwaslu Kecamatan Sukorambi dalam pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2024. Kalau untuk Bapak Aulisnya sendiri? Kalau saya sendiri termasuk baru Mas, jadi masih belajar di sini. Jadi masih abu-abu belajar sama teman-teman di sini. Berarti masih hitungan baru ya untuk Bapak Aulis? Iya. Untuk alasannya sendiri Bapak Aulis ingin bergabung kan baru? Ya ingin mengetahui Mas, bagaimana pelaksanaan pemilu itu. Kalau interview calon Pak Bapak apa sih? sama saya juga baru Barunya itu sejak kapan kan disampaikan juga. Ya, gitu. baru 2-3-4 tahun lagi. Langsung masuk ke pertanyaan saja kalau gitu ya Pak. Ya. Menurut bapak-bapak yang bergabung di Pawanselu ini sendiri, tanggapannya gimana Pak terhadap pemilu yang sudah terselenggarakan sebelumnya yang ada di Indonesia? Kiranya udah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang berjalan atau gimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Kalau perjalanan pemilu di Republik kita ini yang diawali mulai tahun 1955 sampai tahun ini, alhamdulillah menurut penilaian kami sudah berjalan baik. Toh walaupun ada hal-hal yang kurang baik, setiap event pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, pemerintah dan penyelenggara itu selalu mencari kekurangan pelaksanaan pemilu yang 5 tahun kemarin. Jadi untuk kesempurnaan itu memang belum, masih jauh. Cuma pemerintah, penyelenggara pemilu itu kan KPU, Bawaslu, dan DKPP itu tetap berusaha bagaimana supaya pemilu-pemilu 5 tahunan itu berjalan baik. Itu pun upaya-upaya dari penyelenggara pemilu. Untuk pemilihan umum yang baik menurut Bapak tuh pemilu yang kayak gimana Pak? Penilaian kami, pemilu yang baik itu adalah partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Dan alhamdulillah setiap 5 tahun sekali penyelenggaraan pemilu itu tingkat partisipasi masyarakat hadir ke TPS itu secara nasional sudah melebihi dari 60-70% tingkat kehadiran. Karena itu kunci utama tingkat kehadiran masyarakat untuk datang ke TPS, mencoblos partai atau caleg atau presiden sesuai hati nurani. Mungkin dari teman yang lain
bisa menambahkan. Mas apa menambahkan pemilu yang berjalan baik? Partisipasi tadi, ada partisipasi masyarakat. Tidak lepas dari yang namanya mereka bisa partisipasi itu, tidak lepas yang namanya sosialisasi. Jadi sosialisasi lebih digalakkan sampai ke akar rumput, mengajak peran penting strategisnya suara mereka. Mungkin tambahan. Sebelumnya itu kan nanti hasil kerja bagian dari kelompok kita itu akan dialirkan ke lewat YouTube atau TikTok yang dalam pengalirannya Pak. Nah itu bakalan targetnya kita tuh bakalan ke orang-orang yang berada di pedalaman gitu Pak. Jadi minta tolong untuk dijelaskan kayak langkah-langkah dari pemilu itu sendiri itu gimana gitu. Meskipun itu sudah banyak orang yang tahu tapi belum cukup sampai di dalam pedesaan gitu Pak. Jadinya kebanyakan yang tidak tahu. Jadi itu tadi disampaikan partisipasi, tugas daripada penyelenggara itu adalah mensosialisasikan pelaksanaan pemilu itu sampai ke akar rumput. Itu pun kadangkala petugas yang paling bawah penyelenggara pemilu itu kan KPPS. KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS. Itu nanti yang akan menyebar pemberitahuan atau yang akan menyebar undangan sesuai daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Yang lebih utama memang katanya teman Mas Afan tadi adalah sosialisasi. Sosialisasi tersebut tidak cukup dari penyelenggara saja. Penyelenggara itu KPU termasuk Bawaslu, kami ini penyelenggara. Yang tidak kalah pentingnya sosialisasi itu adalah partai politik, karena partai politik itu yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu. Karena partai politik itu nanti yang akan mengirim wakil-wakilnya ke dewan, sehingga partai politik dan calon dewan atau calon legislatif itu betul-betul juga harus melakukan sosialisasi ke tingkat bawah atau ke konstituennya. Jadi itu agar supaya partisipasi, katanya tadi partisipasi paling tidak ya walaupun tidak 100%, 80-90%. Karena kalau mengacu ke pemilu 2019 tingkat kehadiran secara nasional itu 82%. Untuk langkah-langkah dari mencoblos itu sendiri itu seperti apa Pak? Soalnya yang saya lihat, saya ini kan dari kota pelosok juga anggapannya Pak. Jadi meskipun itu sudah sering dikasih tahu gitu langkah-langkah dalam pemilihan umum tuh mencoblos yang baik tuh langkah-langkah konkretnya tuh seperti apa, karena jujur di desa saya sendiri itu masih banyak yang seumuran saya bahkan di atasan saya yang seharusnya sudah lebih tahu daripada saya, namun dia pada saat pencoblosan itu tidak tahu Pak, malah bagaimana langkah-langkah yang benar. Ya langkah-langkah kita, tugas kita itu ya sosialisasi, menyampaikan informasi itu, dan itu nanti kembali kepada kesadaran masyarakat. Kadang-kala kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu itu memang rendah. Ya. Nah, kerendahan kesadaran masyarakat itu yang jelas ada beberapa penyebab. Ya penyebabnya kita harus tahu dari masyarakat itu sendiri, kenapa kok tidak hadir pada saat pencoblosan. Itu tugas adik-adik nanti itu. Juga cari tahu lah alasan ketidakhadiran warga masyarakat. Kan begitu. Ya. Karena yang jelas penyebaran pemberitahuan atau undangan itu kan tidak sama dengan kita menyebar atau undangan acara walimahan. Kalau acara walimahan itu yang jelas hadir semua. Tapi kalau dalam hal pemilu ini biasanya kesadaran masyarakat itu masih rendah untuk hadir ke TPS. Makanya sosialisasi itu tidak cukup dari kami selaku penyelenggara baik KPU, Bawaslu maupun DKPP, tapi yang lebih penting itu adalah caleg itu sendiri atau partai itu sendiri. Kalau Bawaslu sendiri tuh tugasnya waktu pemilu itu sebagai apa Pak? Hanya sebagai Dia pengawas. mengawasi tugas pokoknya itu mengawasi pemilih, mengawasi peserta pemilu, juga mengawasi penyelenggara pemilu. Jadi kami sebagai Panwaslu di kecamatan itu mengawasi PPK sebagai penyelenggara teknis, juga mengawasi pemilih dan mengawasi partai
selaku peserta pemilu. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Selain sosialisasi Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi dan meminimalisir kejadian suap menyuap pada pemilu yang berada di tingkat pedalaman Pak? Seperti contohnya di dusun, karena di dusun itu kan sasaran yang sangat strategis dan empuk Pak menurut saya sebagai dari partai itu sendiri. Karena apa? Karena salah satunya mungkin karena faktor SDM yang kurang dan masalah faktor ekonomi. Selain dari sosialisasi, langkah apa yang Bapak ambil untuk mengatasi hal tersebut? Kalau di penyelenggaraan pemilu itu istilah suap menyuap tidak begitu dikenal, cuma yang dikenal itu adalah money politik, bagi-bagi uang atau barang kepada warga masyarakat agar memilih caleg tersebut atau memilih partai tersebut. Hal tersebut atau perbuatan tersebut, maaf, itu sama dengan kita buang angin. Jadi buang angin, baunya terasa, cuma wujudnya tidak terasa. Jadi disitulah kedudukan kami selaku pengawas pemilu menemukan bukti-bukti adanya manipulasi. Karena kita akui bersama setiap pemilu itu tidak lepas akan terjadi seperti itu, baik caleg dari partai maupun calon presiden maupun presiden. Nanti timnya akan melakukan seperti itu dengan maksud seperti yang Adit tanyakan tadi itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PPS. Mungkin faktor itu yang nanti akan membuat warga masyarakat datang ke PPS untuk mencoblos adanya manipulasi itu. Walaupun sebenarnya manipulasi itu kan sudah ada aturannya dilarang, cuma dianggap wajar oleh masyarakat maupun oleh caleg melakukan hal seperti itu. Dan manipulasi tidak berbentuk uang saja, tapi pemberian barang, sembako, termasuk biasanya yang umum itu pada muslimat kerudung atau baju. Jadi itu hal-hal yang apa ya? Yang lumrah menurut masyarakat, dan sampai saat ini mulai dari pemilu ke pemilu hal tersebut sering dilakukan oleh partai maupun calon. Terima kasih jawabannya Pak. Dari Bapak sendiri mungkin ada tanggapan? Kuncinya adalah pencegahan sebelum kejadian diterapkan di masyarakat. Karena keterbatasan SDM yang ada di Panwas ini, Panwas kan kecamatan 3 orang kemudiannya. Satu desa itu satu, bayangkan satu desa kita untuk mengawasi sekian ribu orang. Makanya kuncinya adalah partisipasi pengawasan. Jadi pengawasan itu seluas-luasnya, masyarakat juga ikut mengawasi. Kita dalam juga itu kalau ada kasus, ada yang namanya temuan dan ada yang namanya laporan atau aduan. Silakan kalau ada temuan, laporan, bisa dilaporkan ke kantor. Kalau di 3 kita punya yang namanya pengawas tindak pidana. Hitungnya bisanya. Kuncinya adalah seluas-luasnya partisipasi untuk pengawasan di tingkat masing-masing. Kalaupun pedalaman, sehingga mereka tahu kalau ada kegiatan yang namanya pemilu. Jauh-jauh hari ada yang namanya penyusunan daftar pemilih. Jangan sampai tidak masuk daftar pemilih. Makanya dimaukan. Berikutnya ada yang namanya kampanye. Mereka harus menjadi pengawas juga masyarakat secara umum. Mereka juga sebagai pengawas. Kalau nanti ada pelanggaran ataupun kejadian, kita bisa melapor. Berarti Bawaslu sendiri tuh tidak bekerja pada saat pemilihan saja Pak ya, tapi juga berkecimpung mengawasi dalam kegiatan. Salah satunya yang tadi Bapak bilang itu apa ya? Tahapan-tahapan. Iya. Iya. Jadi mulai dari awal itu kami melakukan pengawasan mulai dari penjemputan pendataan pemilih sampai penetapan pemilih sementara, sampai penetapan pemilih sementara akhir, sampai
untuk sampai proses-proses tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU itu kami mengawasi sampai pada pelaksanaan hari ini. Cuma pengawasan kami itu pun teman-teman Panwas itu sendiri ada 3, terus di desa itu ada pengawas 1 orang. Itu mengawasi sekian TPS. Sedangkan per desa itu kalau di kecamatan Sekolah itu ada 126 desa, desa Jujur itu 18 TPS, desa itu Mungkin itu 25 TPS, desa Rambu juga 8 TPS, desa Rampring 28 TPS, desa Lutu 17 TPS. Sementara petugas kami yang ada di desa itu 1 orang. Jadi karena apa tadi memang partisipasi masyarakat sangat diperlukan pada pelaksanaan. Berarti kawan itu dari kampanye pun ikut terlibat Pak? Maksudnya Ikut terlibat mengawasi. Mulai dari awal tahapan 2 bulan Januari 2022 itu sudah kita bergerak mengawasi pelaksanaan pendataan. Karena pendataan sendiri itu yang melakukan adalah PPK. PPK itu mitra kerja kami di tingkat kecamatan penyelenggara pemilu. PPK itu di tingkat desa punya PPS, panitia pemungutan suara. Terus di tingkat TPS tempat pemungutan suara itu ada KPPS. Dan nanti kami juga di TPS itu ada petugas pengawas TPS. Pengawas tempat pemungutan suara itu ada. Jadi pengawasan melekat itu sudah ada, cuma mungkin celah-celah melakukan seperti yang disampaikan kami tadi itu tetap ada peluang. Meminimalisir. berarti usaha buat kedepannya mungkin akan menambah personil Pak ya untuk Bawaslu itu sendiri Pak, untuk mengurangi kesan-kesan yang ada. Ya tergantung, kita kan apa kata pusat, seluruh Indonesia 1 desa itu 1 pengawas. Kalaupun nanti tambahkan tinggal ngalikan, nah itu polisinya nanti di pusat. Kita cuma pelaksana. Menambah petugas, menambah anggaran. Selamat bergabung Bapak dalam wawancara hari ini. Boleh dikenalkan terlebih dahulu? Nama, punya jabatan. Nama saya Susanto, alamat rumah saya RT 1 RW 14 Dusun Mijan Desa Lutu sebagai PKD Desa Lutu Kecamatan Sukoharjo. Kalau gitu langsung saya kembali ke yang lagi Pak ya. Iya. Tanggapan dari bapak-bapak nih sebagai Bawaslu terhadap rumor yang sedang panas sekarang nih Pak, yaitu berupa nantinya pada tahun 2024 itu pemilihan tertutup. Dalam artian yang dicoblos itu hanya partai politik saja, partai politik itu saja. Dengan salah satu indikator alasannya adalah mengurangi APBN sebesar 20%. Menurut bapak sendiri tanggapannya itu seperti apa? Dimulai dari Bapak pribadi. Tanggapannya Bapak. Terima kasih. Memang yang banyak diperbincangkan di media, televisi maupun medsos kaitan dengan putusan MK yang masih belum diputuskan itu kan. Masih ngambang karena ada pengajuan judicial review kaitan dengan proporsional terbuka untuk menjadi sistem proporsional tertutup. Alasannya yang disampaikan Mas tadi kaitan dengan anggaran, dan memang lebih mudah, lebih gampang warga masyarakat pemilu itu apabila pemilu dilaksanakan secara proporsional tertutup, karena nanti di surat suara itu cukup ada gambar partai atau logo partai, dan ukuran surat suara itu tidak sebesar kalau pakai proporsional terbuka. Jadi kalau proporsional terbuka, surat suara itu berisi gambar partai, nanti di bawahnya itu nama caleg. Kalau tertutup cukup nama partai dan gambar atau logo partai. Itu pun bagi masyarakat sangat dimudahkan, karena tidak harus nanti masyarakat masuk TPS atau masuk bilik suara itu memilih caleg. Cukup tanda gambar partai yang sekarang pesertanya 18 partai ya. 18 partai. Jadi nanti kertasnya sangat simpel, tidak seperti kertas koran lagi. Itu kemudahan
bagi warga pemilih kalau proporsional tertutup. Bagi penyelenggara, rekapitulasinya itu lebih gampang. Tinggal menghitung perolehan partai yang dicoblos itu. Rekapitulasinya nanti di tingkat TPS maupun di tingkat PPK maupun sampai ke KPU provinsi, AKPU kabupaten, provinsi sampai RI. Kalau sistem terbuka, rekapitulasinya itu nanti melihat caleg yang dicoblos, nama caleg yang dicoblos. Kadangkala risikonya nanti setelah rekapitulasi ada partai, seumpamanya partai A ya dicoblos, terus caleg nomor 1 atau nomor 2 dicoblos, itu rekapitulasinya di tingkat penyelenggara TPS itu kadang ditulis semua itu. Iya. Itu yang jadi masalah nanti. Karena aturannya kalau partai dicoblos, nama caleg dicoblos, maka itu masuk ke caleg. Tidak ditulis partai dan tidak ditulis caleg. Iya. Kalau ditulis partai, ditulis caleg, tidak sama nanti penggunaan surat suara dan daftar kehadiran. Kan begitu ya. Jadi kalau tanda gambar dicoblos terus nama caleg dicoblos itu masuk ke nama caleg. Rawan kesalahan. Nah, jadi itu kalau sistem proporsional terbuka. Artinya warga pemilih itu lebih ruwet. Jangankan masyarakat awam atau menengah ke bawah, menengah ke atas saja kebingungan. Sementara pada saat pelaksanaan ada 5 surat suara. Pertama, surat suara presiden dan wakil presiden. Kedua, surat suara DPD. Itu gampang itu, karena memuat foto kan, presiden dan DPD. Terus yang memuat logo partai itu DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI. Itu kalau sistem terbuka partai dan caleg ke bawah itu. Jadi ada apa istilahnya? Ada plus minusnya lah. Iya. Kalau boleh disimpulkan dari yang Bapak diberikan tadi, menurut Bapak sendiri lebih setuju yang mana, Pak, tertutup atau terbuka? Kapasitas sebagai Saya sebagai penyelenggara tidak punya hak menjawab untuk lebih setuju proporsional terbuka atau tertutup. Itu terserah putusan MK nantinya. Terbuka oke. Nanti kami mensosialisasikan kepada masyarakat. Tertutup pun oke. Cuma tadi itu gambaran-gambaran. Kalau tertutup apa istilahnya, kemudahan-kemudahan seperti yang disampaikan. Kalau terbuka kesulitan-kesulitan seperti itu, termasuk rekapitulasinya. Mungkin ada tambahan dari Pak Susanto dan Pak Akman. Pak Sus, Masalah apa ini, Mas? tertutup terbuka. buka tutup. Kalau berangkat dari sebagai PKD, apapun keputusan di atas saya laksanakan. Cuman kalau sampean masalah tanya saya sebagai pemilih, saya berani menjawab. Saya lebih enak yang gampang, yang tertutup. Itu menurut saya. Kalau sebagai pemilih, karena lebih mudah. Lebih mudah. Kalau sebagai tanya tugas saya lebih senang mana, yang PKD, apapun keputusan di atas saya laksanakan. Makasih, Pak. Dari Pak Akman sudah Cukup terwakili. Terima kasih Pak ya, sebelumnya sudah membantu jadi untuk narasumber dari kelompok kita. Nah, untuk harapan Bapak nih satu terhadap pemilu yang akan terjadi 2004, harapannya Bapak seperti apa? Ya, harapan kami sebagai penyelenggara maupun sebagai warga masyarakat biasa, mudah-mudahan pemilu tahun 2024 tepatnya tanggal 14 Februari berjalan sesuai jadwal yang ada, berjalan dengan lancar dan tanpa ada gangguan-gangguan di dalamnya. Karena mengingat anggaran yang dikeluarkan oleh negara itu kalau tidak salah baca untuk penyelenggaraan saja itu berkisar sekitar 70 sekian triliun. Itu lain pengamanan Polri, Linmas, terus pengamanan TNI itu hampir 100 lebih. Jadi luar biasa anggaran ini.
Untuk itu jadi harapan kami selaku warga masyarakat maupun selaku penyelenggara mudah-mudahan berjalan sesuai jadwal. Karena rumor takut-takut tidak sesuai jadwal kan. Kalau tidak sesuai jadwal kan membengkak nanti anggaran negara. Daripada nanti cuma khusus penyelenggaraan pemilu saja kan lebih baik nanti untuk teman-teman apa beasiswa kan, untuk S1, S2 kan gitu. Jadi itu harapan kami. Mungkin dari tambahan dari Pak Ivanto. Kalau harapan saya sebagai warga pemilih yang baik dan sebagai pengawas, saya pikir harapan saya itu akan selesai dengan tepat waktu, berjalan dengan baik, dengan santun, santai dan selesai. Mungkin dari Pak Afan. Ya, harapannya berjalan sesuai dengan jadwal, pelaksanaan lancar, jangan sampai ya memang resiko kalau memang nanti dibuat sistem terbuka ya akhirnya seperti tahun 2000 yang sampai nginap-nginap itu dan banyak memakan korban. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Nah sekarang ini pesannya nih Pak dari Bapak-Bapak sendiri terhadap mahasiswa seperti kita yang nantinya bakalan gantikan yang berada di posisi Bapak sekarang. Pesannya dari Bapak mungkin bisa diutarakan. Terima kasih. Untuk data sementara secara nasional ya, jumlah pemilih itu sekitar 205 juta. Itu data sementara karena sudah kemarin itu rekapitulasi daftar pemilih sementara akhir. Dari 205 juta itu hampir 105 juta itu pemilih di bawah usia 40 tahun, termasuk para mahasiswa yang pemilu kemarin itu usia 12 ditambah 5 tahun kan berarti sekarang sudah nanti 2024 kan sudah 17. Jadi harapan kami kepada pemilih-pemilih pemula ini hendaknya menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani, baik di pemilu presiden dan wakil presidennya maupun di pemilu legislatif. Karena kunci utama ini katanya penyelenggara KPU RI ada di pemilih milenial atau pemilih apa istilahnya generasi Z. Nah, sampai sekarang pemilih milenial atau pemilih pemula ini istilahnya masih belum menentukan pilihannya. Tergantung nanti mungkin kalau presiden tergantung nanti detik-detik akhir presidennya siapa, wakil presidennya siapa, atau kalau dari partai nanti partai yang mewakili milenial ini partai apa. Jadi harapan kami hendaknya teman-teman mahasiswa yang sudah punya hak pilih itu gunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan sesuai dengan harapan masa depan adik-adik mahasiswa. Itu. Terima kasih Pak. Dari Pak Suwanto. Oke Mas, terima kasih. Untuk teman-teman yang dari mahasiswa, harapan saya ke depannya cuma pesan jangan malu datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Jadi apa, biar akan kita sangat berkurang. Kalau sudah mahasiswa malu datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya, terus di mana nanti yang lainnya? Karena negara kita ini jadi motor penggerak. Jadi harapan kami itu sekarang itu yang sudah tua seperti saya, harapannya ke adik-adik dan teman-teman yang mahasiswa, karena mahasiswa sudah lebih pinter dari saya, wawasannya lebih luas. Kalau yang sudah lebih luas malu ke TPS terus gimana nanti ke depannya musik masyarakat. Terima kasih Pak. Karena kapasitas sebagai pengawas ya sampai jadi partisipatif untuk pengawasan kaki tangan kita di tingkat bawah. Kalau ada masalah, kalau ada temuan segera dilaporkan, ataupun sebelum ada kejadian sampai punya keilmuan kan lebih paham, dikasih pencerahan, dikasih pendidikan, mungkin itu. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan wawancara ini,
Dan mungkin dari Bapak Subairi, satu kata untuk pemilu yang ada di Indonesia, bebas random. Yang ada di pikiran Bapak pertama apa? Satu kata. Jalan lancar, Dua kata tuh, Pak. Satu kata. Sukses. Sukses. Dari Bapak. damai. Dari Bapak. Kondusif. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak atas partisipasinya dalam podcast pada sore hari ini untuk menjawab atau menanggapi tentang pemilihan umum 2019